Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung kepada kita semua, dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, seorang penuntut ilmu syar'i, seorang yang berusaha mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang sudah banyak kaum muslimin meninggalkan sunnah tersebut. Sehingga kita semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk segolongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus tegak mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku ini yang terus tegak di atas kebenaran, tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk golongan tersebut sehingga kita selamat dunia akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita pada petang hari ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada petang hari ini adalah keutamaan akhlak mulia, yang akan kita ambil dari buku Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah yang berjudul Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis adab dan akhlak. Ada yang punya? Enggak ada. Kalau enggak ada beli. Ada 2 jilidnya. Saya enggak tahu pas harganya karena dulu waktu beli satu paket dengan buku-buku beliau yang lain. Bisa dicari nanti di sosial media. Yang belum punya, ada keluasan rezeki bisa dibeli. Satu buku yang sangat penting sekali bagi kita semua tentang hadis-hadis adab dan akhlak. Satu hal yang bisa menjadi catatan penting bagi kita di awal kajian ini adalah bahwa ketakwaan itu bukan hanya tentang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu bukan hanya tentang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang keliru dalam memahami takwa. Sebagian orang memahami takwa itu hanya tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, sedekah, haji, umroh, membaca Al-Quran, apalagi. Semua ibadah yang kaitannya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, takwa itu menurut sebagian
orang. Kemudian dia mengesampingkan bagaimana cara dia bergaul kepada orang lain. Sehingga terkadang kita mendapati orang yang rajin ibadah, orang yang barangkali dari sisi ibadah dikenal baik, rajin, soleh, tekun, tapi ternyata dalam masalah akhlak nol besar. Nol besar. Dalam masalah akhlak nol besar, kaku. Kaku itu bukan artinya tidak mau diajak maksiat ya, bukan ya. Karena sebagian orang salah memahami arti kata kaku. Kaku oleh sebagian orang dipahami bahwa itu tentang orang muslim yang tidak mau diajak maksiat. Oh, kaku sekali Anda. Bukan. Kaku dalam artian tidak berakhlak mulia kepada orang lain. Sehingga ini adalah pemahaman yang keliru yang harus kita luruskan. Karena sebagian orang uh, memahaminya demikian, bahwa takwa itu ya bagaimana saya sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, menjaga yang wajib. Tapi kemudian dia tidak memperhatikan bagaimana cara dia bergaul dengan orang lain. Ini keliru. Ini keliru. Karena takwa itu menyangkut semuanya. Semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan. Kemudian semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. Kan itu takwa. Yang tujuannya adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah. Baik dalam mengerjakan perintah maupun meninggalkan larangan. Semuanya dilakukan atau ditinggalkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan takwa. Dan di antara yang diperintahkan oleh Allah adalah akhlak mulia. Sebagaimana di antara hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang buruk, kezaliman. Sehingga dari sini kita akan mengkaji keutamaan akhlak mulia. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa ada satu peringatan keras untuk setiap muslim bahwa akhlak yang buruk itu memiliki dampak buruk yang sangat besar sekali. Di antaranya adalah bisa menghapuskan amal soleh atau menghalangi diterimanya amal soleh. Di antara dampak buruk akhlak yang buruk kepada sesama manusia adalah terhalangnya amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga disebutkan riwayat yang lain dalam oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak diangkat walaupun sejengkal di atas kepala mereka. Artinya disebutkan oleh para ulama bahwa salat dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang menjadi imam bagi sebuah kaum sedangkan kaum itu membenci imam tadi. Orang yang bertugas sebagai imam untuk sebuah kaum tapi orang-orang membencinya. Tapi ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa benci ini dengan alasan yang dibenarkan. Contohnya, beliau sebutkan contohnya adalah imam yang sering kali memanjangkan solat. Ya, beliau sebutkan contohnya. Alasan membenci imam yang benar. Di antaranya adalah imam yang suka memanjangkan solat. Ya. Meskipun sunnah ya, memanjangkan sholat, memanjangkan bacaan, memanjangkan ruku, sujud, i'tidal,
itu sunnah. Namun kan perlu melihat kondisi, kondisi makmum. Kondisi makmum. Misalnya di kampung yang isinya adalah orang-orang tua, maka memanjangkan sholat itu keliru. Sholat saja dengan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek cukup. Ini diantara alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian orang yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang melalui suatu malam sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepada dia. Seorang istri yang melalui suatu malam sedangkan suaminya dalam kondisi murka kepada dirinya. Tentu dengan alasan yang dibenarkan. Contohnya apa, Bapak-bapak? Yang bisa menyebabkan suami murka kepada istri, contohnya apa? Yang sudah nikah ini. Hah? Kok malu-malu ini? Ilmu, apa? Menolak ajakan berhubungan badan. Padahal tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Tidak sedang haid atau nifas, tidak dalam keadaan sakit atau dalam keadaan capek, tidak ada halangan sama sekali. Ya. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, kemudian menolak ajakan suami, maka suami murka. Dan disebutkan hadis yang lain bahwa malaikat melaknat istri tadi sampai datang waktu subuh. Ya. Malu-malu nih Bapak. Yang ketiga, wa akhwani mutasariman. Yang ketiga adalah dua orang muslim yang saling berselisih, bermusuhan. Ya, dua orang muslim yang saling bermusuhan. Maka tiga golongan ini kemudian di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan al-abdul abiq, yaitu seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sebagai ganti dua orang muslim yang saling bermusuhan. Artinya ada dua riwayat tentang hadis ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada akhlaknya. Semuanya kan akhlaknya. Yang pertama imam yang tidak memperhatikan kondisi makmum. Kondisi makmum orang-orang tua, para pekerja berat, apalagi misalnya sholatnya sholat zuhur ya. Sholat zuhur atau sholat Jumat yang isinya adalah para karyawan, pegawai yang jam 1 harus sudah masuk. Ternyata imamnya memanjangkan khutbah, memanjangkan sholat sampai jam 1:05. Belum makan siang, belum senderan, belum apa ya. Tentu akan dibenci, dibenci. Sholat maghrib juga. Apalagi masjid di pinggir jalan besar yang biasa singgahi musafir. Ya. Maka imam harus punya fikih, punya ilmu di sini. Sehingga dia tidak memanjangkan sholat-sholat tersebut. Akhlak. Yang kedua tadi juga perempuan, istri yang menolak ajakan suami padahal dia mampu. Dalam keadaan mampu tanpa halangan. Akhlak. Yang ketiga, dua laki-laki yang bermusuhan. Akhlak. Atau yang keempat, disebutkan hadis yang lain, budak yang melarikan diri. Akhlak. Tidak bertanggung jawab. Padahal budak itu harta milik tuannya. Kemudian di hadis yang lain, beliau sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asal. Sesungguhnya akhlak buruk itu merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak apa? Madu. Ya. Sebagaimana cuka merusak madu. Cuka rasanya apa? Hah? Asam apa kecut? Asam ya, rasanya asam. Cuka rasanya asam, madu rasanya manis. Ketika madu kena tetesan cuka maka rasanya akan rusak. Demikianlah ibaratnya. Kalau amal soleh itu kemudian dicampuri oleh akhlak yang buruk, maka kita harus memperhatikan dua hal ini. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik dengan cara ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lainnya.
Kemudian beliau sebutkan juga tentang dua kisah perempuan yang berbeda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan pertama ahli ibadah, namun lisannya tajam dalam mendolimi orang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita yang pertama, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tadi. Dia berada di neraka, tempat dia di neraka. Padahal ahli ibadah, tapi karena lisannya tajam dalam menyakiti manusia, maka kemudian Nabi sabdakan bahwa wanita tadi tidak memiliki kebaikan. Dia akan masuk ke dalam neraka. Adapun wanita yang kedua, wanita yang juga ahli ibadah meskipun hanya mencukupkan diri dengan yang wajib. Tapi dia menjalin hubungan baik dengan manusia. Dia sesekali menyisihkan sedikit harta untuk disedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Sedikit, sesekali. Tapi dia berusaha memperbaiki hubungan dia dengan orang lain. Maka Nabi SAW bersabda mengenai wanita yang kedua, hiya fil jannah. Dia berada di surga. Tempat dia nanti di akhirat adalah di surga. Maka ini menjadi motivasi kita bahwa kita harus mempelajari akhlak mulia supaya kita selamat dunia akhirat. Karena takwa itu bukan hanya terkait bagaimana hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi akan kita mulai menyebutkan keutamaan akhlak mulia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nun atau surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis dengannya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidaklah menjadi gila dengan nikmat Tuhanmu. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguhnya bagimu adalah pahala yang tidak terhitung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti akhlak yang agung. Allah firmankan di awal tadi, wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah sebelum menyebutkan pujian terhadap akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sumpah itu tidak dilakukan kecuali untuk urusan yang besar. Ya, sumpah itu satu hal yang agung sehingga tidak disebutkan sumpah kecuali untuk urusan yang serius, untuk urusan yang agung, sehingga kita tidak boleh memperbanyak sumpah, tidak boleh. Orang yang berbanyak sumpah akhirnya sumpahnya tidak dianggap serius oleh orang lain. Iya atau tidak? Iya. Karena sumpah itu satu hal yang besar sehingga tidak diucapkan kecuali untuk satu hal yang besar juga. Dalam awal surat Al-Qalam Allah bersumpah sebelum menyebutkan pujian terhadap akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengandung faedah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berakhlak mulia. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban kita untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam akhlaknya. Ya, kalau kita memang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang harus kita kerjakan adalah berakhlak mulia. Jangan hanya soal salatnya, jangan hanya soal puasanya, umrohnya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, akhlak mulia juga harus kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Silahkan baca Al-Quran.
Apa yang kau dapatkan dalam Al-Quran tentang perintah dan larangan, itulah yang dulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian beliau berakhlak. Ya, akhlak ini kan mulai hilang dari sebagian kaum muslimin, bahkan dari sebagian dai. Ya. Seringkali kita dipertontonkan akhlak buruk dari sebagian dai, ustadz, mubaligh, kiai, atau apapun gelarnya, yang intinya dia adalah dai, mengajak umat kepada ketakwaan, tapi ternyata dia mempertontonkan akhlak yang buruk. Ya, lisannya yang ringan sekali untuk mencela orang lain, lisannya yang ringan sekali untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu kan bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hanya mengucapkan yang baik atau diam. Hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau anda bisa, diam saja. Ya, hanya dua pilihan itu. Tidak ada pilihan ketiga. Makanya kalau kita memang ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jujur dalam hal itu, maka kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak-akhlak beliau juga. Ya. Sehingga semakin kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita menghafal dan pelajari ayat-ayat Al-Quran, seharusnya akhlak kita semakin baik. Semakin lama ngaji harusnya semakin baik. Ya, bukan sebaliknya. Karena ada beberapa oknum lah ya di masyarakat yang semakin lama ngaji kemudian semakin eksklusif, semakin tertutup terhadap orang lain, semakin keras sikapnya terhadap orang lain, ya, semakin galak ya, alisnya selalu selalu naik ya, selalu naik, mukanya selalu merah ya, selalu seram ya, menakutkan. Bukan. Itu hanya oknum ya. Kita sampaikan itu hanya oknum. Ada memang orang-orang seperti itu ada. Ya, yang sudah lama ngaji, bukannya menjadi lembut hatinya, baik ucapannya, kemudian sopan, santun, tindak tanduknya, tapi kemudian malah menjadi keras, menjadi kasar kepada orang lain. Itu bukan cerminan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disalahkan jangan Islamnya, yang disalahkan jangan kajiannya, yang disalahkan jangan nabinya, salahkan pelakunya. Karena itu tidak mencerminkan sama sekali Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan akhlak mulia yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu orang-orang Arab punya akhlak mulia tidak? Punya akhlak mulia tidak? Apa bejat semua mereka? Apa tidak ada kebaikan sama sekali? Atau ada? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Bangsa Arab saat itu punya beberapa akhlak mulia. Di antaranya apa? Memuliakan tamu. Kemudian berkata jujur. Menempati janji. Dan lain sebagainya. Banyak. Tapi belum sempurna. Sehingga Allah utus Nabi Muhammad SAW selain untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan, kekufuran, menuju Islam, juga untuk memperbaiki akhlak mereka, menyempurnakan akhlak mereka. Karena mereka di samping memiliki akhlak yang baik, tapi belum sempurna, mereka juga punya akhlak-akhlak yang buruk. Mereka juga punya akhlak yang buruk. Riba misalnya, perzinaan, pembunuhan terhadap bayi perempuan. Ya. Artinya mereka menganggap perempuan sebagai aib masyarakat dan seterusnya. Banyak sekali dan itu disebutkan dalam buku-buku sirah. Sehingga kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk diantaranya adalah menyempurnakan akhlak mulia yang ada pada mereka.
yang itu juga umum kepada manusia-manusia yang lain sampai pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia itu dalam agama Islam punya kedudukan yang sangat sangat tinggi. Karena di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk urusan akhlak. Maka jangan pernah kita mengesampingkan masalah akhlak. Karena sebagian orang menganggap akhlak itu enggak penting. Wah, kajian apa nih malam ini? Akhlak, wah enggak usah lah. Kalau akidah saya baru hadir. Kalau tauhid saya hadir. Kalau bahas masalah rukun iman saya hadir. Akhlak saya sudah cukup rasanya. Loh enggak. Akhlak itu punya kedudukan yang tinggi juga dalam agama Islam. Karena sebagaimana hadis tadi Nabi sebutkan bahwa di antara tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk urusan akhlak, untuk urusan akhlak. Kalau kita membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, berapa banyak akhlak yang kita dapatkan? Akhlak mulia yang diperintahkan, kemudian akhlak buruk yang dilarang. Banyak. Ada yang pernah membukukan? Belum ya? Ada yang jamaah pernah nyoba? Baca Al-Quran, terjemahnya, kemudian kalau dapat perintah tentang akhlak dicatat. Dapat larangan tentang akhlak dicatat. Ya. Belum ya? Tapi Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah pernah menceritakan bahwa ada seorang siswa jenjang SMP atau SMA saya lupa, disebutkan oleh beliau dalam kajian beliau, bisa disimak di YouTube, tentang menjelaskan kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau sebutkan ada seorang siswa sekolah yang berusaha mengumpulkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Al-Quran. Dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dapatkan perintah dia kumpulkan, ditulis di buku khusus, ya. Misalnya dari depan. Kalau larangan dikumpulkan juga dari halaman belakang sampai selesai. Kemudian disodorkan kepada Syekh. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Isinya akhlak juga. Sehingga kita tidak boleh mengesampingkan masalah akhlak. Kemudian keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, akhlak mulia adalah salah satu faktor terbesar untuk masuk surga. Akhlak yang mulia adalah salah satu faktor terbesar untuk masuk surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Nabi sebutkan bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat lalu bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Lalu siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Yang mentaatiku akan masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, membangkang, tidak mau taat, maka dia tidak mau masuk surga. Ya. Dalam hal ini, akhlak pun termasuk. Yang tidak mau mentaati Nabi SAW dalam urusan akhlak, artinya tidak mau masuk surga. Padahal akhlak itu termasuk sebab terbesar seorang hamba masuk surga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda mengenai ketika beliau ditanya tentang penyebab-penyebab seseorang masuk surga. Beliau mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ketika beliau ditanya, kira-kira faktor apa yang paling berpeluang menyebabkan seorang muslim masuk ke dalam surga? Nabi sebutkan dua, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia.
Tidak main-main, balasannya surga. Balasannya surga. Jadi keliru kalau kita hanya mencukupkan diri dengan ibadah di masjid tanpa mau bersosial. Keliru. Ya, Mas, ada kerja bakti? Enggak lah. Enggak lah. Loh ini masalah akhlak loh ini. Ini sosial loh ini. Pergaulan. Wah enggak lah, saya cukup sholat saja. Saya cukup puasa saja, zakat saja. Wah, saya cukup nanti pekan depan saya mau umroh. Udah cukup itu. Enggak. Enggak. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang artinya seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan mampu bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar terhadap gangguan mereka. Mas keluar rumah dong, serawung sama tetangga. Wah, enggak mau saya. Enggak mau. Ya, enggak mau. Saya mending baca Quran di rumah. Iya, baca Quran itu bagus ibadah. Saya mending baca kitab. Iya bagus, tapi kita ini makhluk sosial. Kita ini harus keluar rumah, harus menjalin hubungan. Jangankan di luar rumah, dalam rumah pun kita harus sosial. Ya, bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita? Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudari kita? Bagaimana hubungan kita dengan yang sudah berkeluarga, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya? Semua itu kan diajarkan dalam agama Islam. Lengkap sudah. Lengkap. Yang penasaran lebih lanjut bisa membaca kitab yang berjudul Minhajul Muslim. Karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Minhajul Muslim. Ini kitab akhlaknya. Kitab akhlak yang sangat penting dan sepertinya sudah diterjemahkan juga. Sudah dicetak juga terjemahannya sehingga bisa dibeli edisi Indonesianya. Ya. Ada yang belum punya kitab akhlak di rumahnya? Udah ada yang angkat tangan berarti udah punya semua. Sudah ya? Sudah ya? Bahaya kalau seorang muslim tidak punya kitab akhlak di rumah. Bagaimana dia akan belajar akhlak kalau tidak punya kitab akhlak? Kan banyak kitab-kitab akhlak itu banyak. Ya, banyak. Di antaranya tadi Minhajul Muslim. Terus kitab ini ya, karya beliau Ustadz Firanda. Hafizahullah. Bisa dibeli, dibaca. Bukan untuk pajangan saja. Bukan. Dibaca. Diambil faedahnya. Diambil faedahnya. Kemudian yang keempat, keutamaan akhlak mulia yang keempat. Kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Ini keutamaan yang keempat. Kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Artinya, untuk mengukur seberapa iman seorang muslim itu dilihat dari akhlaknya. Ya. Tidak usah menilai orang lain lah. Nilai kita sendiri saja ya. Karena kalau menilai orang lain kita pasti jago ya. Iya atau tidak? Menilai orang lain kita jago, tapi nilai diri sendiri nol gitu. Nol. Kita merasa kita ini sudah paling sempurna sudah. Ya, kita sudah merasa paling sempurna. Kalau kita diminta untuk membuat rekomendasi tentang eh, kebaikan orang, ya, rasanya kita akan menomorsatukan diri kita sendiri. Ya. Adalah seorang yang rajin ibadah, berakhlak mulia, muslim yang jujur, amanah, tapi diri sendiri tulis namanya. Ya, kepada ya, siapa disebut namanya sendiri. Tapi ketika menilai orang lain, wah kita akan melihat selalu dari sisi keburukannya. Ya. Makanya kita harus lebih rajin menilai diri kita sendiri. Dan ketika ada orang lain yang memberikan penilaian kepada kita, dan ternyata itu fakta, kejujuran, meskipun terkadang kejujuran itu menyakitkan, kita harus terima. Kita harus terima. Mas, ya, kalau ketemu orang tuh senyum misalnya, ada yang nyampaikan ke kita seperti itu. Wah, kita jangan langsung ngotot ya.
Anda menuduh saya tidak pernah senyum loh. Kan langsung dibuktikan, langsung dibuktikan. Ya. Padahal untuk mengukur keimanan seseorang itu mudah, dilihat saja dari akhlaknya. Karena semakin tinggi iman seseorang, akan semakin mulia akhlaknya. Hal ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Saya ulangi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Kalau kita ingin memberikan penilaian kepada diri kita atau meminta penilaian terhadap diri kita, tidak usah minta penilaian dari orang luar rumah. Orang dalam rumah yang paling tahu tentang akhlak kita. Saya masih ingat nasihat salah seorang dosen kami di kuliah dulu menyampaikan bahwa jangan terlalu terkagum-kagum terhadap akhlak seorang ustadz, ya, atau seorang alim. Karena yang tahu watak atau akhlak atau karakter aslinya adalah orang-orang rumahnya. Istrinya, anak-anaknya, pembantunya, keluarganya. Itu yang paling tahu. Kalau di luar rumah kan bisa disetting, iya apa tidak? Bisa disetting murah senyum, penyabar, peduli. Tapi di rumah itu yang asli itu di rumah. Makanya di sini Nabi tekankan, wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Karena istri itu lemah. Seringkali kita sebagai laki-laki menganggap peran seorang istri itu tidak penting. Ya apa tidak nih Bapak-bapak? Iya apa tidak? Iya kan ya? Jujur saja lah. Menganggap peran istri itu tidak terlalu penting. Misalnya, dari pagi kita keluar rumah untuk kerja. Pulang sore atau menjelang sore. Lalu kemudian kita melihat rumah berantakan. Melihat macam-macam di rumah yang belum sesuai dengan keinginan kita. Lalu saat itu kita melihat istri kita sedang pegang HP. Apa komentar kita? Oh, bagus ya. Dari pagi hanya pegang HP saja. Padahal baru itu pegang HP. Baru itu pegang HP sebelum kita pulang. Dan kita lihatnya saat kita pulang, pas memang dia pegang HP. Padahal sebelumnya belum pegang HP sama sekali. Buktinya chat kita ternyata belum dibaca, apalagi dibalas. Padahal dari pagi kita pergi sampai menjelang kita pulang, sibuk dengan urusan rumah yang tidak ada habisnya. Iya tidak? Iya tidak? Ya, kalau enggak percaya, monggo silakan. Ya, dites ya. Coba bilang ke istri ya, sepulang dari sini besok saya akan ambil peran anti di rumah seharian. Ya, mulai dari masak ya, setelah sholat subuh, apa belanja dulu, masak, beres-beres, macam-macam. Ya, sampai sore coba. Mau lanjut tidak hari kedua? Mau lanjut tidak? Enggak, mundur. Barangkali enggak sampai sore sudah enggak sabar. Makanya eh, orang yang paling rentan mendapatkan perlakuan buruk atau akhlak buruk kita adalah istri. Istri, benar. Apalagi Allah sudah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kita dilebihkan oleh Allah dalam hal kekuatan, kepemimpinan. Nah, pemimpin yang kuat tapi tidak adil, ya, kurang imannya, maka akan menjadi pemimpin yang zalim. Kita akan menzalimi istri kita. Makanya banyak KDRT itu dilakukan oleh suami terhadap istri. Meskipun ada satu dua kasus istri yang melakukan KDRT kepada suami, tapi kecil. Kecil. Adzan dulu ya. Kita dengarkan adzan dulu. Setelah adzan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih terkait dengan keutamaan yang keempat,
Nabi SAW bersabda, "Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Dan tidak akan pernah berkumpul antara sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan pernah berkumpul sifat kikir, pelit, bakhil, dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Disebutkan oleh para ulama tentang tafsiran hadis ini, di antaranya yang pertama adalah tidak patut bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan dua hal ini dalam hatinya. Artinya, seorang mukmin tidak patut untuk melakukan atau memiliki sifat pelit, kikir. Ini arti yang pertama. Seorang mukmin tidak sepantasnya memiliki sifat kikir, bakhil, pelit atau dengan istilah lainnya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah tidak akan sempurna iman seorang hamba selama ada sifat pelit pada hatinya. Tidak akan sempurna iman seorang hamba selama ada sifat pelit dalam hatinya. Kemudian penafsiran yang ketiga, mustahil dua hal ini berkumpul pada seorang mukmin. Apa dua hal tadi? Sifat pelit dan iman. Mustahil dua hal ini bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Yang kesemuanya mengandung makna bahwa untuk mengukur keimanan seorang mukmin itu dengan dilihat akhlaknya. Maka semakin baik iman seorang muslim, maka akan semakin mulia, semakin tinggi akhlaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kita sebagai manusia apa? Wa idza massahul khairu manu'a. Kita manusia kalau mendapatkan kenikmatan kita akan pelit, bakhil, kikir. Itu sudah sifat asli kita. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Pas miskin punya angan-angan ya. Wah, kalau saya kaya nanti saya akan banyak bersedekah, banyak memberi, banyak ini, banyak itu. Tapi ketika kemudian Allah memberikan kepada kita keluasan rezeki, wah mulai. Wah janganlah. Ya, kayaknya mampu kok, nggak usah lah. Ya, kayaknya nggak butuh kok kan begitu. Janganlah, saya ada kebutuhan lain. Bisikan-bisikan untuk kikir itu akan ada. Kemudian keutamaan yang kelima. Keutamaan yang kelima, semakin mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang berakhlak mulia akan semakin mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semua kita kan mau ya, mau. Jangankan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh sesama Muslim saja, yang orang biasa saja kita sangat mau. Kemudian dikenal dan dicintai oleh seorang ustadz besar, tambah mau, iya bang ya? Iya kan gitu ya. Wah ada kajian ustadz A nih, wah saya kenal baik loh sama beliau. Apalagi sampai ngomong konco kental loh. Biasa ngopi bareng ya. Wah itu sebuah kebanggaan. Nah akhlak mulia itu diantara keutamaannya adalah akan semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus semangat untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena bukan sembarang orang yang akan mencintai kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Al-muwatta'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Tapi bukan gampangan maksudnya. Mudah dalam artian bisa bergaul baik dengan siapapun. Bisa bergaul baik,
Baik di sini tentu ukurannya adalah syariat. Ya, syariat. Bukan bisa diajak sholat, oke, diajak maksiat, yes, bukan. Bukan. Saya, kok Ustaz, mudah diajak bergaul. Nah. Diajak sholat ke masjid, ya berangkat. Diajak nonton konser, ya berangkat. Diajak minum, ya berangkat. Diajak judi, ya berangkat. Saya mudah bergaul, bukan. Mudah dalam artian baik, tentu dalam sudut pandang syariat. Itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau demikian manfaat baik dari akhlak mulia, maka kita harus semangat untuk berakhlak mulia. Karena kita ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'nu an tuhabba. Yang harus menjadi fokus Anda bukan bagaimana Anda mencintai, tapi adalah bagaimana supaya Anda dicintai. Ya, ini perlu kita jadikan kaidah dalam kita beragama. Yang menjadi fokus kita bukan bagaimana kita mencintai Allah, bukan bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai orang lain, tapi adalah bagaimana supaya kita dicintai Allah, bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dicintai oleh muslim yang lain. Ini harus menjadi fokus kita. Karena kalau fokus kita bagaimana kita mencintai, ya kita akan melegalkan segala cara. Iya atau tidak? Kita akan mengesahkan semua cara. Makanya para pelaku bid'ah itu susah dinasihati. Karena merasa benar. Lo Anda ngawur ini. Anda menyelisih sunnah Nabi. Lo sembarangan. Sembarangan. Saya dituduh ngawur, dituduh sesat, dituduh maksiat. Wong saya ini sedang ibadah. Saya sedang berusaha mencintai Nabi. Kan begitu ya. Padahal bukan itu yang menjadi fokus kita. Bukan bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana supaya kita dicintai. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh kedua orang tua kita, dicintai oleh pasangan kita, dicintai oleh saudara se-Islam. Itu yang harus kita jadikan fokus. Sehingga nanti kita akan kembali kepada aturan-aturan agama. Karena itulah yang pasti. Karena itulah yang pasti. Kemudian berikutnya, keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam adalah dengan akhlak mulia akan semakin tinggi derajat surga yang akan didapatkan. Semakin mulia akhlak seorang muslim akan semakin tinggi derajat surga yang didapatkan. Ya. Surga itu kan berderajat ya, artinya tidak satu level. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus yang kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan sungkan kepada Allah, jangan sungkan, jangan segan, jangan malu, minta saja Firdaus. Meskipun kita tidak pantas, karena kita masuk surga bukan karena kitanya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau melihat kepantasan kita, jangan surga Firdaus, masuk surga saja rasanya tidak pantas. Kalau melihat kitanya loh ya, melihat kitanya, apa sih yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita banggakan? Sholat 5 waktu, Allah. Ya. 1 minggu berapa kali telat? Berapa kali ketiduran? Ya. Apa yang mau kita banggakan? Apalagi puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan. Apakah benar-benar kita bisa berpuasa dengan seluruh anggota tubuh kita? Atau jangan-jangan hanya sahur, buka. Yang penting dalam tempo antara sahur dan buka kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kan itu aja ya. Mata masih kemana-mana, lisan masih suka gibah. Iya kan begitu kan? Kita ngaku saja. Iya kan begitu ya. Apalagi mau kita banggakan zakat. Zakat apa yang kita mampu? Baru zakat fitri palingan gitu. 3 kilogram beras. Umroh. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Apa sudah ikhlas yang sudah? Apa sudah ikhlas? Jangan-jangan dari awal sebelum berangkat sudah foto-foto terus. Share di sosial media. Kopernya difoto.
Dengan harapan ada yang lihat statusnya terus nanya, mau kemana mas? Wah, liburan. Wis kayaknya tawadhu ya. Liburan. Terus di Zoom, ini kok travel umroh. Wah liburannya beda ini orang soleh. Amin, alhamdulillah. Wah itu seneng. Iya, loh ini masih banyak loh di antara kita yang seperti itu. Ternyata tidak ikhlas. Ya. Belum lagi haji. Itu lebih lebih apa ya? Lebih riskan lagi untuk tidak ikhlas. Ternyata kita tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tidak ada. Lalu dengan itu kita pede akan masuk surga karena kitanya. Padahal tidak. Nabi SAW sudah sabdakan itu. Ya. La apa? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian hanya dengan amalnya. Lalu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sampaikah Anda wahai Rasulullah tidak bisa masuk surga hanya dengan amal Anda? Maka Nabi sabdakan sama, wala ana, saya juga demikian. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja saya masuk surga karena Allah memberikan kepada saya rahmat dan karunia-Nya. Yang kita carikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh, akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala. Akan membuahkan banyak pahala. Bagi siapa yang ingin memperbanyak pahala, maka salah satu cara termudah adalah dengan berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia. Ada sebuah perkataan dari salah seorang tabi'in ternama Al-Hasan Al-Basri. Beliau rahimahullah mengatakan, husnul khuluqi huwa kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Akhlak yang mulia itu ada terkumpul pada 3 hal. Akhlak mulia itu terkumpul pada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah menahan diri dari mengganggu orang lain. Menahan diri dari mengganggu orang lain. Ini yang pertama. Gangguan apapun itu. Dengan lisan, dengan sikap, dengan perbuatan. Ya, bahkan dengan pandangan ya. Dengan lirikan, ya, pandangan. Kalau ngeliat orang tuh sinis, ya, itu juga mengganggu. Mencegah diri, menahan diri untuk mengganggu orang lain. Yang kedua adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan apapun itu. Semampu kita. Ya, kebaikan apapun itu. Kita tidak punya harta, barangkali kita punya makanan berlebih. Kita tidak punya makanan, barangkali kita punya minuman. Barangkali kita punya pakaian layak pakai yang bisa kita berikan kepada orang lain atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bermuka ceria. Bermuka ceria. Yang ketiga adalah bermuka ceria. Makanya Nabi SAW sabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jangan pernah kamu meremehkan kebaikan meskipun hanya tentang bagaimana tentang berjumpa dengan saudaramu dengan kondisi wajah yang berseri-seri. Ya, makanya jangan jadi orang yang suka bermuka masam, suka cemberut, suka melipat muka. Jangan sampai. Pokoknya kita berusaha supaya orang itu kalau melihat kita senang gitu. Senang karena kita ceria, pembawaannya ceria. Ya ada ya orang yang pembawaannya ceria ya. Saya tahu ada, di pondok itu ada. Orang yang pembawaannya selalu ceria. Saya belum pernah melihat dia sedih, belum. Ya. Tapi ada teman yang cerita dulu pernah nangis karena apa gitu katanya. Karena terlalu sedih kemudian menangis. Tapi setahu saya dia selalu ceria. Ya. Pokoknya orang kalau ketemu dia senyum, ketawa gitu. Ya. Kita berusaha menjadi orang seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti kemudian uraan, ya. Petingsilan, pecicilan, bukan. Bukan. Karena kita harus menyikapi banyak hal itu secara proporsional ya, secara adil ya, secara pertengahan.
Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah yang berapa? Ke-8 ya. Yang ke-8 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa meminta akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa meminta akhlak yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminta akhlak yang mulia kepada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah kemuliaan akhlaknya saja masih sering berdoa meminta akhlak yang mulia, lalu bagaimana dengan kita? Kita lebih pantas. Kita lebih pantas. Coba sampai saat ini, mana yang lebih sering kita minta kepada Allah? Dunia atau akhlak mulia? Kayaknya dunia, ya Allah berikanlah saya apa? Rezeki yang berlimpahan begitu ya. Duit yang menumpuk. Itu yang sering kita minta, tapi kita lupa. Makanya yang diajarkan oleh Nabi diantaranya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Diawali dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang membuahkan apa? Akhlak mulia. Iya. Makanya kalau kita semakin lama ngaji, akhlak kita tidak berubah, berarti kita belum dapat ilmu nafi'. Iya. Kita harus sadar ini. Selama kita ngaji, berapa tahun kita mulai ngaji? Berubah enggak akhlak kita jadi mulia? Atau masih sama seperti dulu? Kalau masih sama seperti dulu atau perubahannya tidak signifikan berarti ya kita belum dapat ilmu nafi'. Makanya kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi', yang membuahkan akhlak yang mulia. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah doa yang sering dianggap sebagai doa bercermin saja. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Atau dalam riwayat lain, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisik saya, maka perbaguslah akhlak saya. Kan seringkali kita menganggap ini sebagai doa khusus bercermin. Tapi di sini ditegaskan oleh beliau, Ustadz Firanda Hafizullah, bahwa doa ini bersifat umum, bisa dipakai kapanpun, ya. Bisa kita pakai sebagai doa harian, bukan hanya doa ketika bercermin. Allah Ta'ala alam, saya rasa cukup sekian. Ada 8 poin yang menunjukkan keutamaan akhlak mulia yang semoga itu bisa mendorong kita untuk terus berusaha mempelajari akhlak-akhlak yang mulia kemudian diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya berakhir di catatan. Ya. Pas kajian dicatat, sepulang di rumah tasnya dicendalkan atau bukunya ditaruh di rak, ya. Atau dicatat di HP jadikan status WA, tapi tidak diamalkan, bukan. Itu bukan ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi adalah ilmu yang diamalkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi yang membuahkan amal saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.